Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya akan menyampaikan kultum tentang tema menjadi manusia yang pandai bersyukur adalah kunci kebahagiaan dan keberkahan hidup. Jamaah gelora Ramadan yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan yang penuh dinamika ini, seringkali manusia terjebak dalam keluhan dan keluh kesah. Lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sikap syukur adalah kunci utama untuk meraih ketenangan, untuk meraih keberkahan, dan untuk meraih kebahagiaan sejati. Dalam ajaran Islam, menjadi manusia yang pandai bersyukur tidak hanya dianjurkan, tetapi juga menjadi bagian dari akhlak mulia dan bentuk penghambaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kajian gelora Ramadan yang berbahagia, syukur secara bahasa berarti mengakui dan memuji kebaikan atas nikmat yang diterima. Dalam konteks agama, syukur berarti mengakui nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan hati, dengan lisan dan perbuatan. Dengan hati menyadari dan meyakini bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita peroleh itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya kita semua harus bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan itu. Dengan lisan memuji dan menyebut nikmat Allah seperti dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dengan perbuatan menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kajian gelora Ramadan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berulang kali menekankan pentingnya bersyukur. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur mendatangkan tambahan nikmat. Sedangkan kufur, nikmat membawa kepada azab. Maka dari itu, bersyukur adalah bentuk kecerdasan spiritual yang membawa berkah dalam hidup. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan pentingnya bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat malam hingga kakinya bengkak. Aku bertanya kepada beliau, mengapa engkau melakukan ini padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang telah diampuni? Rasulullah menjawab, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah kajian gelora Ramadan yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa rasa syukur mendorong Nabi Muhammad SAW untuk tetap beribadah dengan penuh kesungguhan. Meski beliau telah dijamin surga, meski beliau maksum, bebas dari dosa dan kesalahan khilaf seperti manusia pada umumnya.
beliau tetap melaksanakan ibadah yang luar biasa, apalagi di bulan suci Ramadan. Ibadah puasanya, ibadah malam dan siangnya luar biasa. Ini menunjukkan bahwa bersyukur bukan hanya dalam ucapan, tetapi juga dalam tindakan nyata. Jamaah kajian Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian manfaat bersyukur dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Di antara manfaat bersyukur dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, menambah nikmat. Allah menjanjikan penambahan nikmat bagi hamba-hambanya yang bersyukur. Yang kedua, menumbuhkan ketenangan jiwa. Orang yang bersyukur tidak mudah iri hati atau merasa kurang. Sebaliknya, orang yang bersyukur merasa qanaah, menerima pemberian, merasa cukup atas karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur adalah bentuk ibadah yang membuat kita lebih dekat kepadanya. Yang keempat, membuka pintu rezeki. Syukur dapat menjadi sebab terbukanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Yang kelima, mengurangi stres dan kecemasan. Dengan bersyukur, kita semua lebih fokus pada hal-hal positif dan tidak terjebak dalam keluhan. Jamaah kajian Gelora Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara menjadi manusia yang pandai bersyukur itu? Di antara yang pertama, merenungi nikmat yang dimiliki. Luangkan waktu sejenak untuk menyadari betapa banyak nikmat yang kita terima setiap hari. Dari mulai kita semua mau tidur sampai bangun tidur, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya sangatlah banyak sekali. Kita renungkan, ya, nikmat sehat, nikmat sempat, ya, nikmat bisa melihat, bisa mendengar, dan sebagainya. Kita syukuri bersama. Karena masih banyak orang yang di luar sana mau tidur tidak bisa, ya, harus pakai obat, ya, harus ada selang oksigen dan sebagainya. Maka kita bersyukur masih diberikan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas di bulan Ramadan ini tanpa ada suatu halangan apapun. Cara yang kedua, membiasakan ucapan syukur. Biasakan mengucap alhamdulillah dalam setiap keadaan, baik itu suka maupun duka. Yang ketiga, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Fokus pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Yang keempat, berbagi dengan sesama. Wujud syukur bisa ditunjukkan dengan membantu orang lain yang membutuhkan. Karena rezeki yang kita peroleh, nikmat yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ada hak milik orang lain. Maka kita harus berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Itu wujud cara kita menjadi manusia yang pandai bersyukur. Yang kelima, menjaga ibadah dan ketaatan. Gunakan waktu, tenaga, dan rezeki yang kita miliki untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi manusia yang pandai bersyukur bukanlah perkara sepele, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang membawa pada kedamaian dan keberkahan hidup. Dalam Islam, syukur bukan hanya soal ucapan, melainkan pengakuan, pemahaman, dan tindakan nyata terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan syukur sebagai karakter utama dalam hidup kita, karena dengan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmatnya, membuka pintu rezeki, serta
menenangkan hati kita dari berbagai goncangan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.